Siap. Dah. Oke, baik. Jadi Bapak dan Ibu guru hebat di mana saja berada, kita mulai saja kegiatan kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat di mana saja berada, selamat bergabung di webinar kita pada hari Ahad Sabtu. pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 bersama dengan pemateri kita Ibu Nur Isa Rufaidah SSI dari Cilacap, Jawa Tengah. Jadi kegiatan kita pada hari ini itu akan berlangsung sekitar 1 jam ke depan. Yang rencana awalnya akan dimulai pada pukul 13, tapi karena ada kendala teknis sehingga mundur sekitar 45 menit. Baik, Bapak Ibu guru hebat di mana saja berada, langsung saja kita masuk ke materi tentang assembler yang akan dipaparkan oleh Ibu Nur Isa Rufaidah. Kepada Ibu saya berikan. Baik, Bapak Asri, terima kasih atas sambutannya menjadi yang moderator kita hari ini. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung di acara kami dalam pengenalan assembler, membuat project assembler yang bagian pertama ya Bapak Ibu. Jadi bagian ini akan dikenalkan mengenai bagaimana sih membuat project assembler yang bisa dimanfaatkan sebagai media pembelajaran yang sederhana ya, namun bisa bermanfaat bagi siswa. Ini rencananya ada beberapa tahap ya Bapak Ibu. Jadi ini bagian pertama di minggu ini. Insya Allah kalau ada kesempatan lagi di minggu depan akan saya lanjutkan. Sebelumnya saya mohon maaf karena dari rencana awal pukul 13 waktu Indonesia Barat akan dimulai. Ternyata ada kendala yang sebenarnya udah dari kemarin sore dari HP saya ya. Tapi ternyata tadi sudah berlanjut. Ini alhamdulillah, semoga ini lancar ya sinyalnya, semoga sehingga acara pada hari ini bisa lancar, tidak terkendala lagi. Nah, marilah kita buka bersama dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan lancar. Oke Bapak Ibu, langsung saja nggih. Bapak Ibu, terutama yang baru menjadi as untuk awal, untuk pertama kali, mungkin masih bingung. Untuk para master, saya kira sudah master semuanya ya. Jadi Bapak Ibu pasti udah banyak project yang dihasilkan. Namun di sini untuk para pemula tidak usah pesimis, harus semangat, tetap semangat, pantang menyerah agar project yang dihasilkan walaupun sederhana, lama-lama nanti akan bisa membuat project yang excited ya Bapak Ibu. Oke, langsung saja. Pertama-tama Bapak Ibu bisa, saya share screen dulu, izinkan ya. Nih, apakah sudah terlihat Pak Asri? Sudah Bu, silakan dilanjutkan Bu. Oke, terima kasih. Ya Bapak Ibu, langkah awal Bapak Ibu untuk membuat project di assembler
ya. Jadi assembler ini aplikasi, ya, sebuah aplikasi untuk membuat media pembelajaran, ya, dengan objek 3D dan augmented reality, ya. Jadi seperti yang sudah pernah saya ungkapkan, saya share 2 minggu yang lalu. Yang pertama tentang apa itu AS, kemudian yang kedua tentang minggu keduanya tentang apa saja yang harus dikerjakan sebagai AS agar bisa memperoleh level step by step sehingga naik levelnya. Nah, salah satunya adalah dengan membuat project. Nah, di sini project karena kita guru, ya, membuat project yang bisa digunakan oleh kita sebagai guru untuk media belajar siswa kita. Nah, awalnya, ya, untuk membuat project bisa melalui HP atau laptop, ya, Bapak Ibu. Nah, assembler ini berbasis web, ya, Bapak Ibu. Jadi bukan aplikasi offline, jadi online ini aplikasinya. Tentunya membutuhkan internet dan sinyal yang kuat. Nah, untuk spek laptop sendiri standar bisa, ya, Bapak Ibu, karena saya ada laptop yang satunya biasa lebih rendah dari ini, tapi bisa untuk membuka walaupun dengan lambat, tidak cepat gitu, ya, Bapak Ibu. Kemudian langkah selanjutnya untuk spek laptop itu RAM 2 masih bisa, ya, Bapak Ibu. Kemudian tapi ya lambat seperti itu, ya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu bisa, karena ini aplikasi web, jadi Bapak Ibu bisa mengetikkan alamatnya, ya, di ini http atau langsung, ya, Bapak Ibu, assembler Word. Nah, ini langsung ada. Biasanya kalau Bapak Ibu baru pertama ini belum muncul, ya, assemblerword.com. Nah, langsung aja kita enter, ya, Bapak Ibu, assemblerword.com. Nah, setelah itu Bapak Ibu akan menuju halaman seperti ini, ya, Bapak Ibu. Kemudian scrollnya maaf, ya. Ini sinyalnya apa, ya? Nah, di sini setelah itu setelah ke Assemble Word, kemudian masuk, ya, Bapak Ibu, dengan akun kita. Akun yang sudah didaftarkan ke AS. Ya, jadi saling berkaitan, ya, Bapak Ibu. Materi kemarin, materi 1 minggu pertama, ya, seminggu kemarin hari Jumat, tanggal yang pertama 29 April, yang kedua kemarin, ya, Bapak Ibu, tanggal 6 April, dan sekarang tanggal 14 April. Setelah Bapak Ibu login, ya, kemudian klik try now, ya, Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu jangan sampai lupa akunnya, ya, bisa melalui Google. Ketika masuk akun Google, kemudian bisa juga ada 3 cara, ya, Bapak Ibu bisa diingat kembali. Nah, ini saya sudah masuk ke Assembler, ya, Studio. Nah, ini, ya, jadi ini studio.assemblerword.
studioassembleword.com ya Bapak Ibu. Studioassembleword.com. Nah, ini berarti ini nih. Ya. Saya ulang lagi ya. Studio. Nah. Ini studio dot assembler assembleword.com ya Bapak Ibu. Ya, kemudian saya tadi diklik Trino ya Bapak Ibu. Ini karena saya sudah masuk. Ya, kemudian nanti akan memilih akunnya. Ya, memilih akun kita apa? Yang kemarin sudah kita daftarkan di AS. Ini ya, nanti Trino ya. Nah, karena ini saya sudah masuk, ini langsung masuk ke akun saya ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Kemudian untuk membuat project ya, ini ada tanda plus ya Bapak Ibu. Tanda plus diklik. Nah, untuk membuat project baru, Bapak Ibu bisa klik tanda plus. Nah, tunggu sebentar. Proses ini tergantung kekuatan sinyal kita ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita akan dibawa ke area project ya. Ini tempat kita membuat project ya Bapak Ibu. Ini kita bisa putar-putar. Bapak Ibu juga bisa mencoba ya Bapak Ibu. Mungkin ketika ini Google Meet pakai HP, kemudian Bapak Ibu bisa juga sekalian mencoba dengan menggunakan laptop ya Bapak Ibu, terutama yang untuk pemula ya. Nah, ini jadi untuk objeknya di sini untuk area membuat project ya. Project marker ini, maka Bapak Ibu kita bisa melihat-lihat dari kanan kiri, kita putar-putar ya Bapak Ibu. Nah, untuk memasukkan objek 3D, nah di sini ada ya Bapak Ibu, menunya ada 3D object, ada image berarti berupa gambar, berarti ini adalah objek 2 dimensi ya Bapak Ibu. Kemudian untuk memasukkan tulisan seperti judul ya atau keterangan lain bisa menggunakan teks. Kemudian selanjutnya adalah video ya Bapak Ibu, untuk memasukkan video. Jadi video yang bisa kita masukkan adalah video dari YouTube ya Bapak Ibu. Nah, yang pertama kita klik objek 3D-nya. Nah, ketika klik objek 3D di sini ada banyak pilihan Bapak Ibu. Nah, tentunya ketika kita akan membuat project, kita akan menentukan temanya. Tema kita seperti kita membuat RPP atau membuat semua ya, semua ketika kita membuat video, ketika kita membuat cerita, paragraf ya, sebuah paragraf teks fiksi atau non fiksi, pasti sebelumnya kita akan menentukan tema yang akan kita buat itu apa. Karena kalau tidak, maka kita akan nggak ada arahnya belum jelas gitu. Nah ini ketika kita membuat ya project ini, nah untuk project sekarang yang saya buat itu tentang buah-buahan ya, buah-buahan. Nah, tentang buah-buahan untuk materi bahasa Inggris kelas 3 SD atau MI ya Bapak Ibu. Nah, di sini
di sini ada sekali banyak objek. Kita bisa upload, artinya kita bisa objek 3D kita yang kita bikin ya bisa diupload di sini. Kemudian ada custom 3D ya. Nah, di sini ada banyak sekali. Ada sign, simbol ya Bapak Ibu yang disesuaikan dengan tema yang akan dibuat di project kita ya Bapak Ibu. Nah, di sini tentunya kalau Bapak Ibu masih level 1 atau yang unrank ya Bapak Ibu, tentunya di sini kan ada yang free dan ada yang sesuai akun plan kita ya Bapak Ibu. Nah, tentunya kita nggak bisa mengakses objek-objek 3D yang tidak free, hanya untuk individual plan ya Bapak Ibu. Jadi, nah ini seperti ini kita nggak bisa akses kalau ada tulisan pro seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, karena saya kebetulan alhamdulillah ya bisa mengakses yang pro, maka nanti bisa digunakan ya Bapak Ibu. Jangan khawatir, dengan semakin Bapak Ibu rajin ya begitu pasti lama-lama poinnya akan tambah dan levelnya akan naik, atau Bapak Ibu bisa jalan pintas dengan melalui distributor. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan akun individual plan ya Bapak Ibu. Nah, di sini ini tentang fruit ya, belajar tentang buah-buahan ini nanti yang akan kita gunakan ya Bapak Ibu. Nah, ini kita lihat-lihat ke bawah, ini ada macam-macam ya Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa melihat di objek 3D ya, nanti setelah ini Bapak Ibu bisa melihat-lihat, oh berarti ini objek mana yang akan saya gunakan, yang bisa saya gunakan di kelas begitu ya. Nah, ini ada semapur juga. Dan barangkali ada yang pembina di antara kita, ada yang pembina pramuka, maka bisa digunakan ini ya, semapur untuk membuat semapur. Kemudian ada Ramadan Pack, ini seperti yang kemarin kita ada challenge ya. Kemudian ada cartoon animal. Nah, di sini saya akan menggunakan ini fruit pack ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada macam-macam buah ya Bapak Ibu. Nah, di sini nanti akan saya gunakan buah-buahan untuk membuat project kita hari ini. Ya, contoh project. Nah, sebelumnya saya kenalkan dulu nih, kalau image seperti apa ya gitu ya. Bapak Ibu, ini saya bahas dulu yang 3D tadi sudah paham ya Bapak Ibu. Untuk image, nah ini berarti cuma gambar ya Bapak Ibu, 2 dimensi ya, hanya panjang lebar saja. Di sini juga sama, ada buah-buahan juga ya. Nah, seperti ini ada space juga yang buat kelas 6, itu materi kelas 6 tentang tata surya ya Bapak Ibu. Di sini juga ada Islamic ini ya, ada Ramadan tema. Nah, ini untuk image ya. Kemudian untuk teks itu apa saja ya yang bisa kita buat? Ini ada 3D text ya Bapak Ibu dan annotation. Nah, nanti akan tahu bedanya 3D text sama annotation ya, akan ditunjukkan. Nah, di sini annotationnya juga bisa circle, bisa line ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya apa? Ini video. Kita bisa insert video. Nah, namun ya ketika kita membuat aplikasi media interaktif dengan bukan assembler gitu, seperti misalkan SAC atau dengan yang lainnya, itu kita bisa membuat insert video dari yang ada di laptop kita atau video yang kita upload di Google Drive atau yang lain ya Bapak Ibu. Cuman kalau untuk assembler ini harus kita upload di YouTube, baru URL-nya kita copy paste di sini. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi misalkan kita ingin
merekam suara dan kita upload, nah kita upload dulu ke YouTube gitu ya, jadi nggak bisa langsung. Ketika saya membuat untuk media interaktif ya dengan aplikasi lain, bisa ya Bapak Ibu, saya langsung upload suara saya, nggak perlu diupload di YouTube. Tapi kalau ini harus ke YouTube ya, mungkin biar ini hak cipta kita, suara kita di sini di YouTube kan udah memang suara kita ya, langsung hak kita, hak cipta kita. Nah Bapak Ibu, langsung ini ya ke objek 3D tadi yang sudah saya kemukakan. Nah ini ada scene dulu, oh ya Bapak Ibu, ini ada scene ya, ada scene ketika di edit gambar aplikasi CorelDRAW kan juga ada ya, scene itu kayak di SAC, ada di apalagi itu satunya itu ada ini scene juga sama ya Bapak Ibu. Kita nambah scene tinggal klik plus ya Bapak Ibu. Nah misalkan ini di sini kita beri judul ya. Untuk scene pertama adalah kita akan memberi judulnya ya. Nah ini depan ya, front ya Bapak Ibu. Jadi kita beri judul ini, teksnya judulnya adalah English Fun. Ini tentang fruit. Nah, tadi 3D object ya Bapak Ibu. Kita insert di sini 3D object. Nah, jadi teksnya seperti ini. Oh, ini nggak kelihatan. Kalau nggak kelihatan kita bisa ganti. Ya, ini di sini ada color ya Bapak Ibu. Nah, ini untuk ketebalan. Font ini untuk jenisnya ya. Misalkan kita ganti nih ya Bapak Ibu. Keteruan. Nah, color. Colornya Bapak Ibu bisa klik. Nah, di sini mau warna apa ya Bapak Ibu? Terserah Bapak Ibu. Mau warna apa? Nah, di sini saya mau ke warna biru. Ya. Ke ungu-unguan. Nah, di sini seperti ini. Ya. Nah, di sini kita putar. Oh, seperti ini ternyata objek 3D ya. Nah, dengan mouse lebih mudah ya Bapak Ibu kalau dengan mouse ya. Jadi lebih mudah kita memutar-mutar gini. Nah, terus ini kita klik. Kalau kita mau ke atasin atau mau naruh ke belakang, tinggal diklik aja hurufnya ya Bapak Ibu. Kita tarik ke atas ini tanda ini ya, seperti koordinat kalau di matematika, sumbu X, Y, Z ya Bapak Ibu. Ini ya, ini sumbu Y, ini sumbu Y, ini X, ini Z ya. Nah, kita tarik ke belakang misal ini, mau kita belakangin, kita tarik, ini tinggal tarik sini. Ini kalau ke atas, ini kalau yang merah ke samping, kanan kiri. Lalu kalau mau ngecilin gimana nih? Yang paling mudah ini scale ya Bapak Ibu, scale. Nah, tinggal di sini ini kecilin atau mau besar ya, tinggal ditarik ini ya. Nah, ini kurang maju ya, kita majuin lagi kalau misal kurang maju. Nah, kemudian ini untuk rotate, itu untuk apa? Di ini putar, memutar apa enggak? Itu ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Oh, kalau more itu apa aja? Nah, ini more bisa duplicate atau mirror, itu cermin ya, atau copy itu copy ke apa namanya scene lain gitu, atau kita hapus ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita bisa kasih openingnya ini apa namanya, hiasan-hiasan ya Bapak Ibu, boleh dari 3D, boleh dari image ya. Di sini karena ini ada hubungannya dengan fridge ya, kita hubungkan ini apa namanya, ininya hiasan, ada tumbuhan ya, nature.
ini kita pilih pohonnya ya. Kemudian kita klik. Nah, cukup mudah Bapak Ibu, tinggal diklik maka akan masuk ya. Nah, di sini taruh, kita geser. Nah, kemudian kita perbesar ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau mau kita copy, tinggal titik 3 ini ya Bapak Ibu, diklik. Nah, kita duplikat aja. Nah, kemudian kita geser ke sini. Ya, itu ya Bapak Ibu. Ini kita mau tarik ke belakang. Sini juga. Nah, kemudian kita misalkan mau tambah lagi ini, boleh. Ya, kemudian ada lagi ini ya. Nah, ini objek. Bapak Ibu bisa belajar untuk masukkan objek-objeknya dulu, boleh ya Bapak Ibu. Ya. Nah, seperti ini ya. Kemudian kalau kita mau masukkan orang, boleh ya Bapak Ibu. Karakter, istilahnya karakter ya Bapak Ibu. Nah, ini ada karakternya ya. Bapak Ibu bisa memilih sesuai keinginannya apa. Nah, ini karakter dari bold. Kemudian ini sambil menunggu. Nah, di sini ya. Kita perbesar dulu. Nah, kemudian ini kita akan memasukkan tadi width-nya ya. Ini width-nya nih ya Bapak Ibu, dari sini ini berarti nanti di bahasa Inggrisin ya, pineapple. Bentar, loh akun saya enggak itu ya. Sebentar ya Bapak Ibu, berarti ini akun saya belum di kemarin kan ada itu ya, suruh masukin dari Mbak Vinka di email. Saya udah masukin tapi enggak, berarti enggak ke redeem apa ya? Kok ini belum itu ya? Oke deh, berarti kan kemarin baru berakhir ya Bapak Ibu. Coba, mohon maaf, berarti ini ya saya ganti aja ya Bapak Ibu, maaf. Ini ke Tata Surya ya Bapak Ibu. Bentar. Ini oh ya, ini free ya Bapak Ibu. Mohon maaf ini. Jadi saya ganti ini ya Bapak Ibu, berarti saya edit ini adalah Tata Surya Bapak. Nah, Tata Surya ya. Tata Surya. Ya, ini untuk ke atasin lagi ya Bapak Ibu. Nah, kita masukkan
object space. Nah, di sini ada planet-planet yang pertama urutan tata surya. Oh, ini ada bumi ya, Bapak Ibu. Nah, bumi. Nah, bumi ini saya hapus. Bagaimana cara menghapus? Ini diklik, delete ya Bapak Ibu. Nah, ya kita nggak menggunakan. Nah, ini bumi, tata surya. Nah, kita namain ya. Kita akan memberi nama. Nah, Bapak Ibu bisa memberi nama dengan cara apa? Ini teks, bisa dengan annotation. Boleh circle, boleh line. Misalkan kita circle ya. Di sini ada tentang bumi. Planet bumi. Nah, ini kita klik objeknya ya Bapak Ibu. Udah di sini klik objek. Kita tunggu. Nah, ketika proses kita tunggu. Nah, di sini karena kita ini nggak kelihatan, kita bisa rubah warnanya ya Bapak Ibu di sini. Nah, misalkan ini merah. Terus jangan lupa klik apply. Nah, di sini. Nah, sini ya Bapak Ibu. Nah, untuk keterangannya kita mau membuat apa keterangannya? Kita bisa ambil keterangan bahwa planet bumi itu ciri-cirinya bagaimana dengan kita mencari di Wikipedia ya Bapak Ibu. Kita tinggal copy lalu paste. Ini ada di sini tentang Wikipedia. Nah, di sini nanti kita akan memberi keterangan di objek kita ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita copy aja. Ini kita copy, kontrol atau klik kanan copy ya. Lalu nah di sini kita paste. Nah, di sini ya. Nah, ini ya. Jadi nanti ketika ini diklik, maka akan muncul keterangan seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, ketika planet bumi nomor satunya ini diklik. Nah, tentunya ini judulnya juga harus ditambah ya Bapak Ibu. Nah, ini ya seperti ini. Ini saya tambah lagi materi IPA kelas 6 SD atau MI. Nah, ini saya ganti warnanya merah. Saya ke atasin, hurufnya juga bisa diganti. Kemudian ini saya kecil lagi. Nah, ini saya turunin. Nah, ini bisa diputar-putar, bisa dipindah-pindah ya Bapak Ibu. Ini project sederhana untuk bumi ya, saya contohkan. Nanti ada Merkurius, Venus ya Bapak Ibu. Ini kan ini bisa dihapus ya, delete. Nah,
Ini juga di delete. Nah, ini bisa di delete juga. Nah, ini tentunya yang mendukung Tata Surya. Nah, ini bisa kita masukkan objek ini ya. Dan menunggu ya Bapak Ibu. Sebentar ini. Nah, ini sudah masuk ya. Nah, kita ke atasin. Kita geser lagi, kita perbesar. Nah, ini kalau nggak kelihatan, Bapak Ibu bisa mengubah background ini ya. Bapak Ibu ini kan putih. Bisa diubah ini caranya di sini. Nih. Nah, ini langsung tanda plus, itu diklik. Jangan lupa ini ada lingkaran ini seperti tadi yang untuk membuat tulisan. Geser aja ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa sesuaikan sesuai keinginan. Nah, kalau seperti ini kan kelihatan ya. Nah, ini kita hapus aja. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu, astronotnya kelihatan. Nah, ini tadi objek 3D-nya bumi. Cara membuat ini tadi text annotation ya. Annotation tinggal tadi text. Kemudian klik annotation, pilih circle. Keterangannya di sini nanti bisa copy dari Wikipedia. Kemudian ya, untuk warnanya bisa dipilih di sini. Ya, begitu ya Bapak Ibu. Ini untuk satu planet. Nah, Bapak Ibu bisa melanjutkan sampai dari Merkurius, Venus, Mars gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini contohnya ini. Karena waktu terbatas, langsung ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa mengulang-ulang rekamannya ya. Nah, selanjutnya untuk memasukkan video bagaimana? Nah, seperti untuk dalam pembuatan kita video menjelaskan ke anak-anak, seperti kita membuat apa namanya? Aplikasi multimedia interaktif, pasti kalau ada musiknya lebih membuat anak-anak semangat ya Bapak Ibu. Bagaimana untuk input musiknya bagaimana? Nah, di sini karena kita sudah tahu di sini ada add video YouTube URL, maka kita akan mencari link video untuk sebagai musik background. Bagaimana caranya? Nah, kita cari di YouTube ya Bapak Ibu. Di YouTube. Oh, ini video YouTube. Ya, musik background. Free ya. Yang free. Free musik, free background musik atau no copyright ya. Di sini kita akan mencari linknya ya Bapak Ibu. Nah, di sini coba musiknya seperti apa dulu, cocok nggak? Kita cek dulu cocok apa tidak untuk media pembelajaran buat siswa kita. Ini dibuat. Nah, ini coba ke no matter what you create, no matter what you do, we have the right music for you. coba ini kurang sosok tadi ya.
tinggal klik kanan, salin URL video ya Bapak Ibu. Nah, setelah diklik, kita masukkan ke sini. Nah, jangan lupa tadi ya Bapak Ibu. Nih, kita klik video. Nah, di sini kita pastekan. Nah, kemudian ini mau dipilih autoplay atau looping ya Bapak Ibu. Nah, misalkan autoplay berarti langsung bunyi ketika membuka aplikasi assembler yang sudah dipublish. Ketika kita buka maka akan langsung bunyi. Kemudian looping berarti nanti akan berulang kembali ya. Nah, misalkan ini ya ini ya. Nah, klik play. Nah, di sini kan kelihatan ya Bapak Ibu. Nah, bisa sih tergantung Bapak Ibu mau ininya mau dikeliatin ya sebagai background atau mau disembunyikan ya Bapak Ibu, tergantung Bapak Ibu ya. Kalau ini mau dijadikan background boleh, tapi nanti ada ininya, kita coba ya biar Bapak Ibu tahu tahu bedanya. Ini jangan lupa klik save dulu. Di sini adalah Tata Surya. Ini saya sudah pernah bikin ya, jadi ini Tata Surya 1. Aduh. Tata satu. Kalau yang dulu kan Tata Surya aja ya. Nah, di sini setelah kita simpan, nah kita coba di preview. Ini ya preview sebelum publish. Apa yang terjadi jika ada gambar dari YouTube itu tidak kita kecilkan, biar Bapak Ibu tahu ya. Ini proses untuk preview juga tergantung dari objek 3D kita ya Bapak Ibu. Semakin banyak maka akan semakin lama. Nah, tadi kan saya milihnya autoplay, jadi tadi musiknya berbunyi dulu ya Bapak Ibu. Nah, misalkan ini saya mau kecilin, nggak mau kelihatan, boleh di size-nya ini ya Bapak Ibu. Size-nya ini misalkan 1 atau 0. Ya, nih 1 masih kelihatan, berarti 0. Nah, atau kita sembunyiin di sini di bumi. Ya, jadi dalam bumi ini bisa, atau size-nya di nolin ya Bapak Ibu. Ada beberapa cara ya. Kalau seperti ini kan nggak kelihatan. Ya, kita play ya. Kita preview ya.
kebutuhan kita ya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu nanti bisa mencoba untuk ini untuk satu planet bisa ini nggak bayar ya Bapak Ibu ya, yang ini free, jadi pakai akun yang free, yang unrank bisa, yang belum masih level 1 bisa ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa coba untuk ini satu planet, nanti untuk planet yang lainnya. Nanti Bapak Ibu bisa ditanyakan di grup apabila ada kendala ya Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau pas lancar nanti langsung bisa untuk mencoba berbagai hal dari objek-objek 3D atau 2 dimensi ya Bapak Ibu. Nah, untuk scene, bagaimana cara menambah scene, bagaimana untuk mengaitkan antar scene akan saya ulas lagi minggu depan insya Allah ya Bapak Ibu. Semoga sehat, semoga lancar jaringannya, semoga tidak ada kendala sehingga kita bisa berjumpa lagi. Nah, kalau Bapak Ibu nanti sudah belajar di sini, sudah tambah objek ya Bapak Ibu, misalkan ini ada Mars ya, atau Jupiter. Nah, ini Mars saya tambahkan dengan ya Bapak Ibu nambah planet Mars gitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa kalau sudah semua di sini ya. Nah, Bapak Ibu bisa kalau sudah bisa publish bisa Bapak Ibu. Nah, dengan project yang sederhana hanya planet terus ditambah annotation ya. Nah, di sini misalkan mau di copy aja bisa nih ya, duplicate ya. Kemudian tinggal ditarik ke sini. Nah, nih planet Mars. Keterangannya tadi ya Bapak Ibu bisa tambahkan di sini tadi Wikipedia Mars. Nah, nanti ditambahkan tinggal duplicate gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini kita copy lagi. Keterangan juga sesuai kebutuhan ya Bapak Ibu. Misalkan dari kelas 6 butuh lebih banyak lagi, boleh. Diklik kanan copy atau Ctrl C. Ya, lalu di sini. Nah, ini adalah Mars. Namanya. Ini tadi bumi. Annotation untuk bumi ya. Bumi itu kasih nama biar kita enggak semua dikasih nama ya Bapak Ibu biar kita tidak kesulitan ketika akan berinteraksi nantinya. Ini proses lagi ya. Bentar. Ya, sebentar. Ibu Isa. Iya. Saya izin dulu ini karena sudah masuk waktu asar di sini daerah Sulawesi. Oh iya. Izin sholat asar dulu. Ya. Saya izin sholat asar dulu. Silakan dilanjutkan dulu, Bu. Saya izin sholat asar dulu. Oh iya. Oh, baik ya. Pak. Sulawesi udah itu ya. Oh. Ya, sudah masuk waktu asar. Oh iya. Bentar, ini prosesnya Bapak Ibu. Ini ketika diganti, nah kita tunggu Bapak Ibu sambil menunggu Pak Asri untuk sholat asar. Ya Bapak Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan? Silahkan di kolom chat Bapak Ibu.
Nah, saya kembali ini sambil nunggu prosesnya ini, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Sambil nunggu ini, ya. Ini biasanya kalau saya reload bisa sih nggak lama ininya ya. Tapi tadi belum kesimpan hilang. Bentar, saya reload aja biar tambah, biar cepet. Jadi harus sering disimpan ya Bapak Ibu, karena yang seperti tadi sinyalnya jelek jadi nggak kesimpan. Terus nanti ya dari awal nggak apa-apa, dari awal lagi. Harus sering disimpan, memang satu tahap simpan, satu tahap simpan gitu ya. Kalau sinyal lancar sih nggak ada kendala insya Allah ya. Tapi kalau seperti saya ini di sini, nah ini tadi yang kita copy tadi nggak hilang ya Bapak Ibu. Nah, untuk menghemat waktu, nanti Bapak Ibu udah tahu ya caranya, tinggal diklik, kemudian duplicate gitu, seperti itu ya. Nah, selanjutnya kalau sudah selesai semua Bapak Ibu, yang sederhana project ini tanpa interactivity, kita publish Bapak Ibu. Caranya bagaimana? Klik publish, kita beli project description. Deskripsinya tentang apa ini? Oh, ini tentang aplikasi Tata Surya sebagai media pembelajaran kelas 6 SD atau MI. Ya. Kemudian di sini ada capture. Capture ini maksudnya apa? Capture ini nanti project kita itu kalau tanpa capture seperti ini dari assemblernya. Tapi kalau kita capture itu artinya kalau di YouTube itu seperti ininya. Apa? Logonya gitu ya. Nah, bagaimana biar kita kayak Word gitu kan ada simbolnya ya Bapak Ibu. Kalau Word ini ya ada simbolnya, PowerPoint ada. Nah, kalau ini aplikasi kita assembler, setiap project yang kita bikin bisa ada logonya. Nah, ini capture. Nah, ini bisa yang mana? Oh, seperti ini atau cuman planetnya aja dengan ini ya, astronotnya. Nah, kemudian di klik capture. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Ya, kemudian kategori. Kategori bagaimana? Kategori bisa pilih. Ya, kategori berarti di sini adalah science. Bisa lebih dari satu ya, Bapak Ibu. Science, kemudian submit. Nah, setelah itu klik publish. Nah, di sini sudah terpublish. Di sini ada 4. Nanti bisa digunakan 4, ada link. Linknya hasil publish bisa di-share di ini ya Bapak Ibu, di-share di WA. Ya, linknya tadi. Setelah hasil link ini bisa copy link, kemudian kita share di WA. Tapi Bapak Ibu jika HP-nya juga harus terinstall ini ya assembler. Nah, kemudian untuk embed web player itu untuk apa? Embed web player ya ini untuk di embed. Link ini kita copy di sini ya, sudah tercopy untuk di embed. Di embed maksudnya kita bisa dimasukkan ke blog ya Bapak Ibu, masukkan ke blog sehingga siswa kita nggak perlu ini, tidak perlu untuk install assembler. Kita embed di blog sehingga blog bisa kita share ke siswa kita sehingga siswa kita nggak perlu untuk install. Jadi nanti sesuai kebutuhan ya Bapak Ibu. Nah, kemudian bisa QR marker. Nah, QR marker itu jadi nanti ada scan kode QR-nya,
kita bagikan ini QR-nya ke siswa kita. Kita download, klik, kemudian kita bagikan ke WA atau kita print. Anak-anak tinggal scan, pindai dengan HP, ya Bapak Ibu. Nah, kita bisa mengcustom QR markernya, ya. Kita bisa custom sesuai gambar keinginan kita. Kita print, kita bagikan ke siswa kita. Nah, kita juga bisa share ke classroom. Ini. Ya. Nah, di sini. Ini kelasnya apa dipilih. Seperti itu ya Bapak Ibu. Itu jadi tadi demikian project sederhana mengenai materi tata surya untuk tingkat dasar ya Bapak Ibu. Tadi sudah dari insert objek 3D dari yang sederhana sampai kita membuat teks, judul, kemudian membuat annotation, kemudian mengganti warna, mengganti jenis huruf, kemudian kita publish, kita preview, ya publish kita sudah ada 3 macam ya, di download QR marker atau copy link atau kita embed ke blog kita. Jadi kita gunakan sesuai kebutuhan dari Bapak Ibu dan digunakan sesuai kebutuhan anak-anak ya Bapak Ibu. Misalkan anak-anak kesulitan untuk download assembler, kita bisa embedkan di blog kita sehingga anak-anak langsung bisa menggunakan, atau kita print ya. Saya sudah pernah mencoba juga di print ya, anak-anak tidak ada aplikasi assembler jadi pakai HP gurunya, atau ada beberapa anak yang sudah download bisa untuk scan ya, jadi bisa digunakan. Itu kita publish dulu ya Bapak Ibu. Nah, untuk project sederhana hari ini sampai ke tingkat belum interactivity ya Bapak Ibu, hanya dasar-dasar saja. Untuk selanjutnya insya Allah untuk pertemuan yang akan datang. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan Bapak Ibu. Ini Bapak Asri sedang sholat. Bapak Asri, halo. Apakah sudah selesai? Bapak Ibu silahkan apabila ada yang ingin ditanyakan. Ya, saya mau menyapa dulu ini sambil menunggu ada pertanyaan. Selamat datang Bu Atik ya. Bu Atik ini, Bu Devianti, Bu Francisca, Bu Hajah Ari, salam kenal. Pak Miftahul Anwar, ada Bu Lydia, ada Pak Rahman, ada Bu Rahmanelis, ada Bu Rini. Salam kenal ya. Walaupun jauh, kita ketemunya di online. Ya Bu Francisca dari Kalimantan ya Bu, Ibu. Ya Bu Rini ya. Bu dari Kalimantan. Oh iya. Luar biasa ya Ibu. Dari Kalimantan berarti anak-anaknya semangat ya Bapak Ibu. Ya Bu, anak-anaknya semangat belajar. Ini maksudnya Kalimantan kan jauh dari kota. Apa di kotanya Bu? Kebetulan saya di ibu kotanya Kalimantan Timur di Samarinda. Dan iya. Anak-anak cukup ini sih kemarin mencoba assembler itu mereka cukup senang, bahkan wah Bu keren, canggih ya sekarang pembelajaran katanya. Iya Bu, berarti Kalimantan walaupun jauh di sana sudah mengenal assembler juga ya Ibu? Iya, saya coba saya masukkan ke pembelajaran juga sudah. Saya coba pelan-pelan ya. Bagus banget. Ibu dari guru swasta atau negeri ya? Maaf Bu. Saya swasta Ibu. Oh iya, biasanya memang kelas iya bagus berarti sudah anak-anaknya sudah sudah upgrade semua Kalimantan. Waduh, sekolah Ibu sudah luar biasa ya Bu. Ya. Nah, Ibu Rini dari mana ya Bu Rini? Ya, saya dari Serdang Bu.
Oh, Jawa ya, Bu? Sumatera Utara. Oh, jauh juga. Jauh. Jauh juga. Salam kenal ya, Bu Rini. Iya, sama-sama. Ini udah yang keberapa loh saya ikut Bu Iza? Oh iya ya. Oh ya, terima kasih ya, Bu. Saya ikutin terus. Oh iya ya, Bu. Terima kasih ya, Bu Rini. Iya. Ibu Rini ngajar di SD ya, Bu, atau ya. apa, Bu? Kalau Ibu Francisca kan SD kayaknya ya, Bu Francisca. Kalau Ibu SMA, Ibu. Oh, SMA ya. Oh, maaf, Bu, kirain SD. Oh, kalau SMA mah udah jago-jago ya, Bu. Kayaknya malah kreatif-kreatif. Lah, Bu Rini. Saya juga baru merintis ini assembler. Oh, ya bagus itu berarti Samarinda ya, Bu. Keren. Iya. Lah, Bu Rini di Sumatera Utara sedang ngajar ke SMP, SMA atau? Iya, tingkat SMP, Bu, di MTS. Oh, MTS. Iya. Ya, MTS ya bagus, Bu. Dari nggak hanya SMP, maksudnya biasanya ini saya lihat SMP, SMA, berarti ini dari MTS. Ya. Iya, madrasah. Oh iya. Oh, terima kasih Bu Francisca ya, nggak apa-apa, monggo. Sampai jumpa lagi. Bu Ari gimana, Bu Ari? Dari mana, Bu Ari? Salam kenal. Dari sampai Weru Cirebon. Oh, dari Cirebon. Ya, Jawa ya, Bu? Barat. Sunda ya? Iya, Jawa Barat ya. Ibu ngajar di mana, Bu? SD, SMP atau? SMP. Oh, SMP juga seperti Bu Rini ya. Ya, Bu Rini kalau MTS, Bu Ari SMP ya, Bu ya. Oke. Ya tadi sempat Bu, kelas setingkat SMP. Senang katanya. Iya. Oh, bagus. Berarti sudah banyak tahu murid-muridnya ya, Bu. Berarti ikut itu ya, Bu. Yang dari Bu Anissa kemarin, Bu Anita. Bu Anita kan kemarin bilang kita sama muridnya suruh challenge ya, Bu. Berarti ikut, Bu, besok. Yang challenge itu katanya Bu Anita kemarin hari Jumat ikut nggak, Bu, yang meet up? Katanya ikut. Ada, iya, katanya ada dengan muridnya ya, Bu. Ikut berarti untuk buat yang ikut baru mencoba tapi belum ikut. Oh iya. Kesempatan ya, Bu, kalau muridnya SMP, MTS, SMA ya. Ya tadi saya tawarin hadiahnya bagus gitu. Iya bagus. Kalau saya SD masih ya harus ini. Terus banyak bimbingan kalau SD ya. Masih banyak bimbingan. Kalau SMP paling nanya, Bu aplikasinya apa, Bu? Bu aplikasinya apa? Terus langsung pada nyoba sendiri. Iya, udah bisa sendiri. Pintar iya anak SMP SMA. Halo, assalamualaikum, Pak. Baru balik dari masjid. Oh iya, alhamdulillah Bapak. Ya, udah selesai Pak. Tadi saya sudah sempat ngobrol-ngobrol. Gimana? Saya kembalikan ke moderator Pak Asri. Silahkan Pak Asri. Ya, terima kasih Bu. Jadi itulah tadi pemaparan materi dari Ibu Nurisa Rufaida. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya itu sudah bisa masuk di interactivity, biar medianya nanti bisa lebih menarik lagi. Jadi kita berharapnya ke depan itu kita sudah masuk di interactivity-nya. Ini Ibu Nurisa ini banyak master di sini yang masih bergabung, yang masih ada Mbak Dian, Mbak Atik. Udah kedengaran suaranya nih Mbak Atik. Ibu Nindya. Nih Mas Tri tadi sudah keluar, saya lihat ini dari grup. Jadi di assembler itu kita kayak keluarga. Jadi di assembler ini kita kayak keluarga. Saya baru bergabung dengan assembler kurang lebih 2 bulan. Tapi alhamdulillah banyak pengalaman yang saya dapatkan dari assembler. Master S yang ada di assembler itu
ketika kita butuh bantuan langsung dibukakan warung. Saya penyemangat saya di assembler itu adalah Bunda Juliati. Dia yang pertama mengajarkan saya bagaimana membuat proyek sederhana di assembler. Kemudian belakangan saya diminta Mbak Ati juga pernah ajar saya. Jadi ini kita sangat bersyukur ketika bergabung di S, itu master yang ada di S mau berbagi kepada siapa saja. Bahkan ketika ada yang baru masuk atau baru bergabung di S, ketika kita butuh untuk di privat, insya Allah akan dibukakan room untuk privat. Tidak mengenal umur. Jadi tidak mengenal umur. Pokoknya siapa saja yang penting mau belajar assembler, insya Allah akan dibimbing. Jadi kita belajar bersama. Siapa saja yang membutuhkan. Siapa saja yang membutuhkan ketika ada waktu luang, buka room, minta bantuan daripada master assembler yang ada di grup, insya Allah akan dilayani. Jadi seperti itu. Ini banyak pengalaman yang bisa didapat ketika kita bergabung di grup S-nya. Saya banyak pelatihan yang pernah saya ikuti yang online, tapi baru saya bergabung di komunitas S ini yang rasanya kayak kenal lama. Meskipun kita hanya berkenalan lewat suara saja, fotonya dilihat lewat gambarnya saja, tapi ketika berkomunikasi itu kita kayak keluarga. Tidak ada yang pernah mengatakan, oh ini jangan diajar atau bagaimana. Pokoknya master yang ada di S, ketika ada yang dibutuhkan dan dia mengetahui itu, pasti kita akan diajar. Jadi Bapak dan Ibu yang kebetulan baru bergabung di S, mau kita berada di level 1 atau level berapa, silahkan ketika ada yang mau ditanyakan saja di grup. Saya yakin akan ada solusinya di sana. Itu sudah pasti ada solusinya. Nah, seperti itu mungkin penutup dari saya. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, mari kita belajar bersama. Ketika ada yang kita ketahui, kita bagi ke teman yang lain, begitupun yang lain. Jadi istilahnya kalau kita di komunitas S itu saling berbagi saja. Ya, saling berbagi. Jadi mungkin itu saja dari saya sebagai penutup, karena mungkin di daerahnya Bapak dan Ibu itu saat ini juga sudah mau masuk waktu asar. Jadi sekali lagi permohonan maaf karena tadi kegiatannya sempat tertunda karena ada kendala teknis terkait dengan jaringan dari Ibu Nur Isa Rufaidah. Mungkin itu penutup dari saya ucapkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Asri sudah membantu menjadi moderator. Terima kasih Bu Nur. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua yang berkenan hadir. Ya, sharing-sharing saya walaupun besok ada kegiatan itu Bu, siapa tahu mau ikut bergabung. Kayak kalau saya tidak salah besok ada kegiatan jam 9. Itu kegiatannya Pak Agung tentang Blender, pembuatan objek 3D. Oh iya. Materinya Pak Agung. Hari Minggu ya? Ya Bu, besok jam 9 saya lihat di playernya. Oh iya. Itu bagus kita ikut untuk belajar bersama Pak Agung. Terima kasih ya Pak Asri. Ya Bu, sama-sama. Terima kasih Pak Muhammad. Bu Ati, terima kasih. Bu Ari, terima kasih. Bu Mujiatun, Bu Rahma, Julio, terima kasih. Sampai jumpa lagi, sampai ketemu. Semoga lain waktu bisa ketemu langsung ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bu, mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya. Ya, mudah-mudahan saya. Mudah-mudahan setelah COVID berlalu ada kegiatan yang bisa bertatap muka langsung, bukan dibatasi lagi dengan media. Iya, betul Pak. Ya. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan, mohon maaf sekali ya. Semoga besok-besok semoga besok-besok lebih lancar, lebih bisa disiplin waktu, tepat waktu. Sampai jumpa lagi ya. Semoga besok